والمفسر والمحدثين والفقهاء سيرة شيخنا وربنا وقدوتنا المقتدى شيخنا والمقتدى وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وجميع مشايخنا في الدين والمؤلفة كتاب الإمام النووي رحمه الله بأن الله يعيد الرجال في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاكم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para tuan-tuan guru, para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, ketua DKM Masjid Agung Al-Mukarramah Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Aziz dan seluruh para pengurus DKM lainnya, para bapak dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah, ridha serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa dipertemukan kembali setelah sebelumnya saya berangkat ke Tanah Suci bersama jamaah-jamaah haji yang lainnya, yang kebetulan tahun 2023 ini nama saya keluar dan membawa jamaah atau membimbing jamaah sebanyak 177, dan alhamdulillah sekitar 20 hari yang lalu saya sudah kembali dari Tanah Suci. Kalau kata Al-Imam Al-Qalyubi, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, orang yang pulang dari Tanah Suci, dia dianjurkan untuk doain orang lain sampai kapan? Sampai 40 hari Nah, ini kan masih ada nih, tersisa separuhnya lagi. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, tentunya doa yang pertama bil maghfirah, kita minta dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa yang kedua, mudah-mudahan yang belum berangkat haji diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat panggilan dari Allah, bisa berangkat haji. Kemudian yang sudah berangkat haji, mudah-mudahan diberikan rezeki kembali untuk bisa berangkat ke Tanah Suci kembali. Kemudian yang udah daftar
tinggal nunggu masa keberangkatan. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur, ya, sampai berangkat ke tanah suci. Dan mudah-mudahan yang udah berangkat haji, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pengajian kita, ya, di surah Al-An'am. Sekarang masuk ke ayat 41 atau halaman 239, ya, untuk kitab At-Tafsir Al-Munir dari Imam An-Nawawi. Ya, mungkin beda cetakan, bisa jadi beda halaman. Kalau yang cetakan yang sama dengan saya 239, ya, baris ke-10 dari bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bal iyyahu tad'un bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Ya. Bal iyyahu, tidak, ya, kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tad'una, di mana kamu menyeru, kamu berdoa, sehingga kemudian fayakshifu, Allah menghilangkan, ya, Allah angkat segala macam bahaya, mudarat, ma tad'una, dengan sebab engkau berdoa, ilaihi, kepadanya, insya'a, jika Allah menghendaki. Ai innakum, artinya sesungguhnya kamu, la tarji'una, ya, tidak akan merujuk atau tidak akan kembali, fi talabi, di dalam tolab, ya, memohon atau permohonan, ya, daf'il baliyah, menolak bala, menolak bahaya, menolak bencana, illa, kecuali, ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakshifu ad-dhar, maka kemudian Allah singkap, Allah angkat, Allah hilangkan ad-dhar, ya, segala macam bentuk mudarat, ya, bahaya, bencana dan lain sebagainya. Alladzi min ajlihi da'autum, karena sebab doa-doa kamu, bimahdhi masyiatihi, dengan semata-mata kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu, ya, wa ta'ala. Watan sauna, dan kemudian watan sauna, kamu meninggalkan, ma tusyrikuna, apa yang membuat kamu syirik. Ai wa tutrakuna al-asnam, artinya kamu semua meninggalkan asnam, berhala-berhala. Ya, wala tad'unahum, dan kamu tidak lagi, ya, menyeru kepada mereka, li'adamikum, karena sebab kamu telah mengetahui, ya, innaha, sesungguhnya, la tadurru wa la tanfa'u, hal itu tidak membuat mudarat, tidak mendatangkan mudarat sedikit pun, wala tanfa'u, dan tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Jadi pada surah Al-An'am ayat 41 ini,
Ya, di mana mereka yang sebelumnya menyembah berhala, ya, kemudian pada akhirnya mereka ya menyembah Allah. Di mana pada masa Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu jumlah berhalanya banyak. Jumlah berhala mencapai 360 berhala. Jadi bukan satu berhalanya, ya, tapi ada 360 berhala dengan berbagai macam ukuran. Tetapi di antara banyaknya berhala ada berhala-berhala utama. Ada 4 berhala utama, ya. Yang pertama nama berhalanya Hubal. Kemudian yang kedua Latta, kemudian yang ketiga Uzza, Al-Uzza, kemudian yang terakhir ya Mannah. Ya, ini adalah 4 berhala ya utama. Nah, kemudian setelah berhala-berhala itu ditinggalkan, apalagi setelah peristiwa Fathu Mekkah, ya, setelah peristiwa Fathu pembebasan Mekkah, ya, itu kan semua berhala yang ada mengelilingi Ka'bah dibersihkan. Makanya Nabi belum mau melakukan ritual ibadah sampai ya berhala-berhala itu bersih. Meskipun perintah haji ya wa atimul hajja wal umrata lillah, ya, itu diturunkan pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi peristiwa Fathu Mekkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Barulah di tahun berikutnya, ya, setelah pembebasan Fathu Mekkah, bersihlah Ka'bah itu dari segala macam kemusyrikan. Barulah kemudian Nabi ya melakukan ritual haji. Nabi tawaf, ya, Nabi sa'i, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, jadi itu dibersihkan dulu. Itu ketika Fathu Mekkah, ternyata dampaknya juga kepada kaum kafir Quraisy, banyak yang masuk Islam. Ya, ada yang memang mereka pendam, mereka pengen memeluk Islam, takut, padahal kebenaran sudah sudah mereka ketahui, takut karena ancamannya ya nyawa. Nah, ditambah lagi kemudian ya agama Islam yang disebarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW makin makin meluas, makin ya banyaklah orang yang memeluk memeluk Islam. Dan itu mereka tinggalkan itu berhala-berhala itu, yang kemudian mereka akhirnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab mereka doa, Allah kabulkan apa yang menjadi doa-doa mereka. Apa yang dikabulkan oleh Allah doa-doa mereka? Di antaranya adalah Allah angkat azab kepada ya, kepada ya mereka. Jadi secara umum para jamaah sekalian, surah Al-An'am ayat 41 ini berbicara tentang kekuatan doa. Kekuatan Kekuatan doa, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW yang barangkali sering kita dengar, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Wa imaduddin, dan doa itu adalah ya, tiangnya agama. Kemudian apalagi wa nurus samawati wal ard, dan cahaya ya langit dan bumi. Nah, jadi doa itu senjatanya orang-orang yang beriman, ya.
Ada lagi dalam hadis yang lain, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu ya al-mulhin fi du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa, ya. Jadi bukan hanya Allah mencintai orang yang berdoa, tapi orang yang bersungguh-sungguh. Itulah yang sebenar-benarnya Allah apa? Ya Allah cintai, ya. Maka sehingga para jamaah sekalian, jadi kalau bicara doa, maka berdoalah dengan tulus, ya. Tulus itu adalah hati yang bersih dan bersungguh-sungguh. Itu tulus tuh. Ya, kalau doa yang tulus. Apa maksud tulus itu? Hatinya bersih, ya, semata-mata lillahi ta'ala, kemudian bersungguh-sungguh. Jangankan doanya orang yang beriman, hatta doa itu keluar dari mulut orang kafir, kalau dilakukan dengan tulus, ya, doanya dikabulin. Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi doa kita, ya, doanya orang kafir aja kalau tulus apa? Ya, diterima, apalagi doanya orang beriman. Ini pernah disampaikan oleh Syekh Abdus Salam Al-Laqani. Ya, ia mengatakan ad-du'a'u, ya, yusilu ilal matlub, ya, walau sadara min kafirin. Ya, doa itu ia sampai kepada orang kepada yang diminta. Apa yang diminta oleh orang yang berdoa akan sampai walau sadara min kafirin, meskipun doa itu bersumber dari orang kafir, ya. Ya, makanya ada juga apa? Ittaqu da'wata al-mazlum fa in kana kafiran. Berhati-hatilah terhadap doanya orang yang terzolimi. Berhati-hatilah terhadap orang yang terzolimi. Makanya ada orang yang diangkat derajatnya. Coba ingat-ingat itu. Ya, jangan-jangan dengan sebab ya orang yang menghina kita. Kan begini nih. Orang yang terzolimi itu dia punya 3 hak. Orang yang terzolimi dia punya 3 hak. Hak yang pertama, membalas sesuai dengan kezoliman orang lain kepada kita. Ya, kita ditampar sekali, ya kita tampar lagi sekali, boleh nggak? Boleh. Itulah disebut hukum apa? Kisos, nyawa dibalas nyawa. Ya, dihina, lu kunyuk lu, boleh nggak balas lagi? Boleh, silakan. Lu juga kunyuk, tapi jangan kelebihan. Lu kunyuk lu, dan mendingan gua kunyuk daripada lu kunyuk babi ngepet buaya. Kebanyakan dia. Berarti bukannya kita yang dizolimi, tapi kita yang malah berbalik menzolimi ya orang lain. Karena balasnya apa? Kelebihan. Ya, ditampar sekali, balasnya nampar 3 kali. Nah, itu kelewat itu. Jadi pertama itu. Jadi kalau seandainya kita membalas, impas sudah. Nah, kemudian yang kedua, saat kita terzolimi, ya disitulah kita berdoa. Berdoa. Itu doanya apa? Ya, doanya makbul. Doanya apa? Makbul. Nah, tapi yang ketiga inilah yang paling baik yang dilakukan oleh Nabi, ya. Apa? Jika engkau dizolimi, maafkanlah orang yang menzolimi. Itu ganjarannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar dibandingkan apa? Ya, hanya kita berdoa, kita maafin orang lain, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Wa in kana kafiran, meskipun dia orang apa? Ya, orang kafir. Ya, jadi kita menzolimi orang kafir, kemudian orang kafir apa? Ya, doain kita atau doain balik kita. Biar dia mampus, umpamanya begitu. Lah itu manjur itu. Manjur. Nah, ini bukan kata saya. Hal ini adalah sebuah hadis riwayat Al-Imam Ahmad, ya. Kemudian pernah disampaikan pula oleh Syekh Muhammad, ya,
ya Fuad Abdul Baqi, ia menjelaskan dari hadis tersebut bahwa berhati-hatilah yang pertama terhadap orang yang ya engkau zolimi. Makanya hati-hati ya, jaga lidah kita, jaga sikap kita. Yang dikhawatirkan ya doain ya yang kagak-kagak begitu. Kemarin waktu haji, persis haji ya, jadi haji, jadi ada jamaah haji ya, karu lah kan gitu. Kalau ada karom ada karu. Kalau karom itu ya itu membawai satu bis. Kalau karu itu membawai 10 orang. Satu karu 10 orang. Berarti satu karom, satu bis itu ada 40 orang. Ini kebetulan ada karu. Ya, minta tolong sama saya, Pak Ustadz, temenin saya. Ya, saya pengen apa? Pengen umroh. Ya baik ya. Nanti saya temenin. Tapi saya bersiap-siap dulu. Rupanya ada yang nggak sabar. Ada yang nggak apa? Ada yang nggak sabar. Sebagian jamaah sudah berangkat duluan. Ketika saya keluar, mana sebagian lagi udah berangkat Pak Ustadz sama karu. Oh ya bagus lah kalau sudah ada yang bimbing. Nah, kemudian saya berangkat ngambil mikot di Tanim ya, dan itu jaraknya lumayan, ada sekitar 15 sampai 20 menit ya, atau hampir setengah jam. Yang seharusnya ketika saya sampai paling kagak dia sudah hampir selesai kegiatan tawafnya. Tapi ternyata ini jamaah yang berangkat duluan belum apa? Ya belum bergerak sama sekali, ketemu tuh di depan pintu Masjidil Haram. Lah, kenapa belum masuk? Bukankah tadi bareng sama karu? Saya kecewa Pak Ustadz. Kenapa karunya ternyata tidak mau bimbing kita? Ya, dia pengennya naik skuter. Pengen naik apa? Ya, pengen naik apa? Naik skuter. Dan itu kejadian. Ada salah satu jamaah wallahu alam, tapi desas-desus seperti itu saking marahnya ya terucap kalimat yang enggak tuh. Kalimat yang enggak. Di atas ketika keliling pakai skuternya ditabrak oleh orang India. Ya akhirnya terbalik skuternya, kemudian seminggu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kakinya, pahanya sakit tuh. Makanya hati-hati ya. Apalagi di Masjidil apa? Masjidil Haram. Saya suka ngingetin itu. Jamaah saya bilang, waduh jangan main-main dah nih. Kalau di Masjidil Haram semarah-marahnya kita, hati-hati. Hati apa? Hati-hati ya. Jangan ngomong yang ya enggak. Nah begitulah para jamaah sekalian, orang yang terzalimi. Ya, begitu pula ya, meskipun itu adalah orang apa? Orang kafir ya. Jangankan para jamaah sekalian, sosok manusia bahkan iblis pun juga doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan di dalam surah Al-A'raf ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun ya. Itu kan iblis minta penangguhan. Minta apa? Penangguhan kepada Allah ya, dan itu nggak main-main tuh permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kata iblis, ya kalau memang aku sudah dicap sebagai apa, sebagai hamba yang ini, udah sekalian aja ya, tapi syaratnya minta penangguhan ya, umurnya dipanjangin sampai apa ya, sampai hari kebangkitan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau iblis saja diterima ya doanya, apalagi kita. Sekarang para jemaah sekalian, sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana doa yang diterima. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nih, ini bagian daripada adab agar ya doa yang kita panjatkan apa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama, menghadap kiblat ya, ini adab nih. Tapi kalau nggak menghadap kiblat juga nggak berdosa ya, tapi kalau bisa menghadap kiblatlah. Kemudian ada yang bertanya, loh bagaimana Pak Ustadz
Kalau kita jadi imam, kan imam habis sholat ngapain itu? Ya, bergerak itu ya, muter. Nah, memang Nabi kita Nabi Muhammad SAW melakukan demikian. Khusus bagi imam, ya setelah sholat, ya itu bergerak. Yang pertama apa maksud bergerak itu? Ya, berpindah posisi, bergeser posisi agar orang lain yang ingin sholat mengetahui bahwa pelaksanaan sholatnya udah apa? Udah selesai. Sebab jangan sampai nanti ya orang bermakmum kepada orang yang tidak apa? Ya, yang sudah selesai sholatnya. Dipikirnya orang tersebut masih apa? Ya, masih sholat, kan seperti itu. Ya, jadi ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya bergerak merubah posisi. Tapi kemudian para jamaah sekalian, kapan saat merubah posisinya? Nah, kalau imam nanti ada bacaan-bacaan zikir yang memang dianjurkan untuk tetap jangan bergeser dulu. Jadi ketika kita jadi imam nih, ya selesai salam, ya itu jangan langsung bergeser dulu. Terutama sholat maghrib, sholat subuh, ya tuntaskan bacaan istighfar 3 kali, baca ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya 10 kali, kemudian Allahumma ajirna minan nar 7 kali, baru setelah itu apa? Ya kita menghadap ke makmum. Ya, kita menghadap apa? Ke makmum. Atau sebelah pundak kanan kita menghadap kemana? Ke makmum. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu, Pak. Supaya kita tahu, jangan sampai begini. Jangan sampai nanti imam dia lagi zikir, doa kepanjangan, banyak kan makmumnya ora gitu kan. Makmumnya apa? Ditinggal apa tuh? Ditinggal makmum begitu. Ya, dia malah lagi zikir aja sendirian. Ya, udah selesai, lah kagak ada makmumnya ini. Kagak ada apa? Enggak ada makmumnya begitu. Tapi kemudian dijelaskan oleh para ulama, ya, tapi hal ini berbeda bagi seorang imam yang menjadi imam di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi ngadepnya jangan ngadep ke sana, ya, tapi langsung menghadap ke makmum. Kenapa langsung menghadap ke makmum? Sebab kalau kita menghadap ke sebelah kanan, ya saya nggak bilang menghadap ke utara karena tergantung negaranya nanti kan begitu ya. Kiblat kan tergantung apa? Negaranya. Kalau kita menghadap ke kanan, seperti halnya di Masjid Nabawi, pertanyaan saya, ini kalau yang pernah haji, pernah umroh, kebayang itu raudhah seperti apa? Ya disitulah imam tuh. Disitulah apa? Imam. Nah, kalau sang imam menghadap ke kanan, pertanyaannya adalah makam Nabi ya di sebelah mana saat itu? Makam Nabi. Kalau imam menghadap ke kanan setelah sholat, makam Nabi ada di mana? Makam Nabi di kebelakangin. Itu adabnya nggak sopan. Sehingga kemudian khusus di Masjid Nabawi bagi seorang imam, maka menghadaplah kemana? Langsung ke jamaah supaya tidak membelakangi apa? Ya, membelakangi makamnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau yang pernah haji pasti kebayang gitu, ya posisi imam, ya sebelah kirinya apa? Makam Nabi. Nah, jadi seperti itu ya. Artinya ini khusus imam. Makmum bagaimana? Makmum tetap menghadap jangan ikut-ikutan kemudian makmum menghadap apa? Menghadap kanan. Ini khusus bagi siapa? Khusus bagi imam. Tapi kemudian ada pengecualian. Jika seorang imam kemudian ya tidak mengapa, bahkan dianjurkan yang lebih baik dia tetap menghadap kiblat kalau di sebelah kanannya adalah jamaah wanita. Di sebelah kanan banyak apa? Jamaah wanita. Itu jangan ajang kesempatan itu.
Jadi imam menghadap ke kanan sambil ngeliatin jamaah apa? Wanita. Itu kalau jamaah wanita justru dianjurkannya tetap menghadap apa? Menghadap kiblat ya. Itu. Kemudian yang kedua, apalagi adab yang kedua. Pertama kan menghadap kiblat. Adab yang kedua adalah mengangkat tangan. Angkat apa nih? Angkat tangan. Nah, bagaimana cara mengangkat tangan? Pertama, telapak tangan menghadap ke kiblat. Ya, telapak tangan menghadap ke kiblat. Berarti telapak tangan mana? Ini ya, menghadap ke kiblat. Kemudian cara yang kedua, telapak tangan menghadap ke wajah. Seperti begini. Ya, dua tangan tentunya. Kemudian yang ketiga, seperti hal yang dilakukan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, itu melebarkan tangan kayak begini. Ya. Itu Habib Umar bin Hafiz itu seperti itu. Dilebarkan apa? Tangannya. Nah, ya, yang tidak dianjurkan itu yang kagak ngangkat tangan itu. Ya, tangan lagi deplek baik di atas paha, ya. Itu ibaratnya ya lu mau doa apa kagak sih lu? Ya, doa ogohan banget, doa males-malesan, angkat tangannya, angkat tangannya. Ya, itu bagian dari kesungguhan kita berdoa. Tapi kalaupun ya tangan di atas paha, berdosa nggak? Ya nggak berdosa, tapi baiknya diangkat. Nah, kemudian yang kecuali menolak bala. Kalau menolak bala apa? Balik ya. Kalau menolak bala Allahumma dfa'annal bala wal waba. Itu apa tuh? Tangan dibalik. Kemudian ketika kita berdoa, mulailah dengan memuji Allah. Ya, kemudian diikuti dengan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina ya Muhammad. Baru dah kemudian kita mulai hajat-hajat kita. Kemudian setelah itu apa lagi? Setelah itu ditutup dengan membaca salawat wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian yang tidak dianjurkan, jangan memandang ke langit. Jadi doa begini tuh. Tuh ngapain tuh ke atas itu? Ya, jangan memandang apa? Memandang ke langit. Kemudian ketika selesai berdoa, usaplah tanganmu ke mana? Ke muka, ya. Kemana nih? Ke muka, ya, atau ke wajah. Itu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita lanjut satu ayat lagi, ayat 42. Walaqad arsalna, dan demi sungguh kami telah mengutus. Apa yang diutus? Para rasul. Ila umamin, kepada umat-umat min qablika, dari sebelummu. Fa akhadnahum, maka kemudian kami timpakan kepada mereka bil ba'sa'i, dengan kesengsaraan, wad-dharra'i, dan juga segala macam bentuk kemelaratan. Ya. Artinya wabillahi, dan demi Allah, laqad arsalna, demi sungguh kami telah mengutus para rasul, ila umamin katsirah, kepada umat-umat yang banyak, kainah ya, min zamanin, yang terdahulu ya, qabla zamanik, sebelum zaman kamu. Siapa yang diutus? Rusulan, para rasul. Para apa? Ya, para rasul. Yang wajib kita ketahui ada berapa? Ya, 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Berapakah jumlah nabi? Menurut riwayat ya Al-Imam Ibnu Hibban, jumlah nabi ada 124.000. Ya, sedangkan jumlah para rasul 313. Jadi nabinya, jumlah nabi menurut riwayat Ibnu Hibban ada 124.000, sedangkan jumlah rasul ada 313.
313. Dan ya jumlah nabi dan rasul yang merangkap, nabi juga, rasul juga ada 25. Berarti banyak ya. Banyak banget ya. Nah, itu para jamaah sekalian, itu terjadi sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi kita Nabi Muhammad sebagai apa? Khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Udah nggak ada lagi dah. Habis Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Yang ada adalah al ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah apa? Ahli warisnya nabi. Terjemahannya nggak boleh salah. Ya, bukan ulama pewaris nabi, tapi ulama ahli warisnya nabi. Itu Pak Ustadz, di terjemahan bukannya pewaris nabi. Saya katakan itu terjemahan yang keliru ya. Kenapa? Karena beda pewaris, beda ahli waris. Yang menjadi pewaris nabi atau ulama? Yang menjadi pewaris adalah nabi, bukan ulama. Tapi yang menjadi ahli warisnya adalah ulama ya. Jadi ulama adalah ahli warisnya nabi, begitu ya. Nah, jadi setelah nabi kemudian apa? Para ulama. Ulama adalah ahli warisnya nabi ya. Berarti kalau nabi pewaris para ulama, berarti yang jadi ahli ulama pewaris nabi, yang jadi ahli warisnya adalah nabi. Ya, padahal yang menjadi ahli warisnya adalah apa? Adalah ulama, begitu ya. Kemudian faqalifuhum fa'aqabnahum, maka kemudian mereka ini menentang, kemudian kami iqab atau kami hukum mereka bisyiddatil fakri, dengan kefakiran yang sangat, wal khaufi, dan kekhawatiran yang sangat, min ba'dihim, sebagian dari mereka, wal amrad, ataupun berupa sakit ya, penyakit, wal auja, ataupun berupa kesengsaraan ya. Itu bentuk-bentuk al-ba'sa ad-dharra ya. La'annahum yatadarraun, agar supaya mereka yatadarraun, merendahkan dirinya. Artinya likai yad'u Allah Ta'ala, agar supaya mereka berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, fi kasyafiha, di dalam menghilangkannya, bitadallul, dengan merendahkan diri mereka, wa yatubu ilaihi, dan mereka bertaubat kepada Allah, kepadanya, min kufrihim, dari sebab kekufuran mereka, wa ma'asihim, dan kemaksiatan mereka ya. Jadi ayat ini ya mengajarkan tentang apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kesengsaraan, menurunkan azab, agar supaya mereka mau merendahkan dirinya, agar supaya mereka mau berdoa ya, agar supaya mereka mau berdoa. Nah, jadi lagi-lagi ayat ini menegaskan tentang doa. Salah satu yang dicintai, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berdoa. Dijelaskan di dalam surah Al-Furqan ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Artinya apa? Tuhan itu enggak peduli sama kamu kalau kamu enggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya Allah mencintai orang-orang yang berdoa. Sama kayak gini ya, kita dengan anak kita pastinya sayang
ya. Kemudian apa yang kita impi-impikan ketika kita punya anak menyebut nama kita, kan begitu, ya? Nah, dia datang sama kita, dia ngobrol sama kita, dia minta sama apa? Sama kita, ayah. Waduh, senang banget, Pak. Apalagi kalau apa? Kalau anaknya masih apa? Masih kecil kan? Dia nyebut nama aja apa senang. Yang udah tua, punya cucu, dia panggil engkong, girang nggak? Girang, engkong udah tua ya. Wah Allah, begitu buat girang tuh. Padahal dibilang apa? Dibilang tua, tapi karena yang manggil cucu, lu macu mau ngomong apa juga gua aja senang aja dah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala senang dengan hamba yang berdoa. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, maka tentu ya ada Allah yang kita sebutkan begitu. Ada Allah yang kita apa? Ada Allah yang keluar dari mulut kita. Lafaz Allah yang keluar dari apa? Dari mulut kita. Sehingga kemudian jika Allah turunkan azab, itu bukan berarti Allah benci. Ya, jadi gini, Allah turunkan azab ya kepada hambanya, itu bukan berarti Allah benci. Saya kasih contoh begini. Seorang guru menghukum muridnya, dijewer itu muridnya. Itu kan dikasih hukuman tuh. Pertanyaannya, apakah guru tersebut benci kepada muridnya? Enggak. Ya, tidak. Ada anak terlambat, kamu saya jemur. Ya, dikasih hukuman. Apakah guru tersebut benci kepada anak tersebut? Tidak. Tetapi kenapa kok hal itu harus dilakukan? Supaya engkau ingat tuh, ya, supaya apa? Supaya ingat. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, supaya engkau bertaubat, wa yatubu ilaihi, supaya engkau bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya engkau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketika miskin ingat sama Allah, dikasih kaya dia lupa, kemudian dicabut lagi itu hartanya. Wah, ya Allah, ya, dosa apa saya? Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Kenapa? Dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para jamaah sekalian, kalau lagi doa, ya itu ya doa yang sungguh-sungguh. Ya, merengek boleh, seperti halnya ketika jamaah haji kan begitu ya, sampai serius buat doanya. Ini doa ini jangan pakai berandai-andai atau jangan pakai berkenan. Ya Allah, kalau engkau berkenan, jangan pakai begitu tuh kalau doa tuh. Tapi doa, ya Allah saya minta ini, Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah, aku minta ridhomu ya Allah dan surgamu. Minta begitu tuh. Jangan pakai ya Allah kalau berkenan, jangan ya. Itu doa yang kurang yakin, itu doa yang kurang. Iya. Emang meragukan Allah kalau kayak begitu? Ya. Minta ya Allah, Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangin nih umur kami, begitu. Ya Allah kalau berkenan panjangin, jangan pakai berkenan ya. Ya Allah panjangkan umur kami. Ya, panjangkan umur apa? Umur kami. Ya Allah berkahi ya keluarga kami. Contoh seperti itu. Makanya tidak ada kalimat-kalimat apa? Langsung to the point. Mintalah kepada Allah, dan itulah yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, dengan sebab hal itu, ya, dengan turunnya azab dan sebagainya, itu bukan berarti Allah benci kepada apa? Ya, kepada hambanya, melainkan agar hambanya bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Falaula, itu masuk ke ayat yang baru, kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan panjang umur semua. Al-Fatihah. إلهي كريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورد تبارك وتعالى ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
Allahumma ballighna Makkah wal Madinah wal Arafah wal Hajjal mabrur wardu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rzuqna al-'auda ila Makkah wal Madinah fis salamah wal barakah wal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما بالصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.